Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan bahasan kita. Kita sampai pada ayat yang ke-75 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Allah Subhanahu berkata, ya iblis, apa yang mencegahmu, menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Apakah kau menyembuhkan diri ataukah engkau yang termasuk orang-orang yang merasa lebih tinggi? Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan Adam alaihissalam, bahwasanya Adam alaihissalam diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat tersendiri, yaitu sifat dua tangan, yang ini tidak boleh ditafsirkan dengan ditakwilkan dengan qudrah atau dengan nikmat ya. Dan ini adalah ijma' di kalangan para ulama, seperti dinukilkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam risalah ila ahli Tsaghar. Beliau berkata, ajma'u ala annahu azza wa jalla yasma'u wa yara wa anna lahu ta'ala yadaini mabsutataini. Beliau berkata, wa anna yadaihi ta'ala ghairu ni'matihi. Ya, para salaf dahulu sepakat bahwasanya Allah mendengar dan melihat, dan Allah memiliki kedua tangan ya. Kemudian dan kedua tangannya bukanlah nikmatnya, bukanlah nikmat, artinya tidak diartikan dengan nikmat. Dan ini juga telah disampaikan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dalam sunannya atau jami'nya, di mana beliau menjelaskan bahwasanya madhabus salaf adalah tangan adalah sifat dan tidak ditafsirkan atau tidak ditakwilkan dengan nikmat atau qudrah. Demikian juga disampaikan oleh Al-Baghawi yang wafat pada tahun 516 dengan perkataannya yang indah. Beliau berkata, kullu ma ja'a min hadzal qabil fil kitab was sunnah kal yad wal isbi' wal ain wal maji' wal ityan fal imanu biha fardun. Semua yang datang terkait dengan hal ini, semacam ini dalam kitab dan sunnah, seperti sifat tangan, jari, kemudian mata, kemudian datangnya Allah, maka wajib untuk beriman dengan itu semua. Walimtina'u anil khawdhi fiha wajib, dan wajib untuk tidak berdalam-dalam menafsirkan sifat-sifat tersebut. Fal muhtadi man salaka fiha tariqat taslim. Orang yang dapat petunjuk adalah yang menempuh jalan berserah diri kepada Allah. Wal khaidhu fiha za'iq. Adapun orang yang berdalam-dalam sehingga menafsirkan tidak benar, maka dia telah tersesat. Wal munkir mu'attil ya. Yang mengingkari sifat-sifat ini adalah mu'attil. Wal mukayyif musyabbih. Adapun yang menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk, maka itu adalah musyabbih. Itu adalah musyabbih. Si perkataan ini dari Al-Baghawi, yang ini menunjukkan apa yang diserukan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya manhajus salaf adalah mengimani maknanya tanpa mengingkari, tanpa mentakyif ya. Itu sudah didahului oleh para ulama sebelumnya. Di antaranya Al-Baghawi tadi. Beliau mengatakan al-khaidhu fiha za'iq, orang yang berdalam-dalam kemudian berusaha menafsirkan wal khaidhu fiha za'iq. Wal munkir mu'attil, yang mengingkari adalah mu'attil. Wal mukayyif musyabbih, dan yang membagaimanakan adalah musyabbih
itu tasbih. Dan sebagian ulama Asy'ariyah mengakui akan hal ini ya. Ulama Asy'ariyah mutaakhirin mengakui bahwasanya madhabus salaf adalah menetapkan sifat tangan. Dan banyak ulama artinya seperti yang mengakui akan hal ini ya. Di antaranya perkataan Tahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, beliau berkata, "Wa kana as-salafu," dan para salaf dahulu, "yuqirruna annal yadaini sifatun khassatun lillah." Para salaf dahulu mengakui bahwasanya dua tangan adalah sifat khusus bagi Allah. Liwurudihima fil Qur'an, di mana kedua tangan tersebut telah datang dalam Al-Qur'an. Ma'ajazmihim, dengan mereka memastikan bitanzihillahi an musyabahatil makhluqat wa anil jismiyah, yaitu mereka sambil memastikan bahwasanya Allah suci dari kesamaan dengan makhluk dan dari al-jismiyah, ya, dari tajsim. Wa qasduhum al-hadaru min tahkimil ara fi sifatillahi, ya. Tujuan mereka adalah untuk waspada, jangan sampai menjadikan akal yang mengatur-ngatur sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Au an tahmila al-uqulu al-qasiratu sifatillahi ala ma ta'arafathu, atau akal yang pendek ini, yang lemah ini ingin membawakan sifat-sifat Allah sebagaimana yang dikenali oleh akal. Ini perkataan ini dari Tahir bin Ashur yang dia sering membela mazhab Asy'ariyah, tapi ketika dia bicara sifatul yadain, dan dia takwilkan juga, dia takwil sebelumnya. Tapi dia menjelaskan mazhabus salaf seperti ini. Mazhabus salaf seperti ini, dan dia menawarkan tafsir model apa yang dia yakini. Kita pilih mana? Mazhabus salaf atau tafsir yang beliau sampaikan? Mazhabus salaf tentunya, ya. Mazhabus salaf. Jadi subhanallah, saya dapati beberapa penukilan-penukilan yang saya sampaikan dalam Aqidah Wasithiyah, bagaimana para ulama Asy'ariyah mengakui mazhab salaf seperti ini, namun mereka tidak ikuti. Seperti Al-Qurtubi rahimahullah, ketika membahas tentang uluwullah, dia mengatakan mazhabus salaf menetapkan sifatul ulu tanpa ditakwilkan, tanpa diinikan, dan mereka tidak mengingkari orang yang menetapkan sifatul ulu. Beliau sebutkan itulah mazhabus salaf, tapi beliau sendiri mentakwilkan sifat apa? Al-ulu, ya. Seperti juga Ibnul Arabi ketika membawakan perkataan Al-Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah, beliau menyebutkan inilah mazhabus salaf, tapi beliau juga tidak menyetujui mazhabus salaf. Al-Ghazali juga demikian, ketika menyebutkan sifat al-ulu, beliau sebutkan salaf dahulu seperti ini, menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau sendiri tidak menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Artinya subhanallah, kita dapati pengakuan ulama-ulama Asy'ariyah tentang mazhabus salaf. Mereka tahu mazhabus salaf seperti ini, tapi begitu kuatnya syubhat yang ada di benak mereka, yang mereka namakan dengan al-qat'iyat, al-aqliyah, ilmu-ilmu pasti dalam masalah akal yang tidak bisa mereka ingkari, sehingga mereka harus meninggalkan mazhabus salaf dalam masalah-masalah tertentu, dalam masalah sifat, karena menurut mereka menyelisihi al-qat'iyat, al-aqliyah. Seperti ilmu pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Meskipun kalau salaf bilang 1 tambah 1 sama dengan 5, kami tetap berpegang 1 tambah 1 sama dengan apa? 2. Sehingga mereka menganggap mereka punya pemikiran-pemikiran yang absolut, al-aqliyat, al-qat'iyat, maksudnya pemikiran yang absolut yang tidak mungkin dilanggar, bahwasanya kalau menyatakan Allah di atas berarti melazimkan ini. Sehingga mereka mau tidak mau harus menolak. Meskipun mereka tahu salaf tidak demikian. Kenapa? Begitu kuatnya syubhat. Begitu kuatnya apa? Syubhat yang bercokol di kepala-kepala mereka, ya. Padahal misalnya masalah Allah memiliki kedua tangan ditetapkan juga oleh ulama Asy'ariyah, di antara yang paling utama Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Saya dulu dapat nukilan bagaimana Ar-Razi mengakui hal ini, bahwasanya Abul Hasan Al-Asy'ari menyatakan Allah memiliki dua tangan, ya. Dia mengakui, Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, menetapkan 2 tangan. Dalam buku-buku Abul Hasan Al-Asy'ari semuanya demikian. Dalam bukunya Risalah ila Ahli Tsaghar, dalam bukunya Al-Ibanah, An-Usulid Diyanah, dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, semua buku Abul Hasan Al-Asy'ari yang sampai kepada kita menetapkan sifat kedua tangan. Dan demikian juga Asy'ariyah mutaqaddimun menetapkan sifat 2 tangan, seperti Al-Baqillani dan yang lainnya, ya. Baik, jadi dalam hal ini Asy'ariyah terbagi menjadi 2, Asy'ariyah mutaqaddimun
yang di situ ada Abu Hasan Asy'ari dan murid-muridnya atau murid-muridnya Al-Baqillani, mereka menetapkan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan, tapi kedua tangan Allah tidak seperti tangan manusia, tangan makhluk. Adapun mutaakhirin, Al-Juwaini, kemudian Al-Ghazali, terutama Ar-Razi, mereka mengingkari sifat dua tangan Allah Subhanahu wa taala, mereka takwilkan dengan nikmat atau kudrah, ya. Takwilkan nikmat atau kudrah. Demikian juga Al-Qurtubi, ya. Baik, di sini tidak bisa ditakwilkan yadaya dengan kedua tanganku dengan kudrah dengan beberapa alasan, ya. Disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dan juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Di antaranya Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwasanya siap atau konteks yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan biyadaya, ya. Ini anak-anak main tadi malam. Warnanya berubah. Kalau jadi Allah mengatakan ma man akan tajlima khalaqtu biyadaya. Biyadaya, ya. Ini seperti kalau uslub kita katakan katabtu bil qalami, aku menulis dengan apa? Dengan pena. Ini kalau menurut istilah kita, aku menulis dengan pena, ya. Beda dengan kalau amal dinisbahkan kepada perbuatan, ya, kepada tangan, seperti dalam firman Allah mimma amilat aidina, amalat aidina, ya. Ini fa'ilnya, ya, tak kembali, maksudnya adalah fa'ilnya adalah aidina, ya. Aidina kembali kepada tak, ya. Atau dikasih taknis amilat aidina yang menunjukkan bahwasanya ini fa'ilnya. Adapun khalaqtu biyadaya, Allah tidak mengatakan khalaqat yadi atau khalaqat yadaya, ya, tapi Allah mengatakan khalaqtu. Jadi fa'ilnya ini fa'ilnya. Maksudnya ini dua uslub yang berbeda dalam bahasa Arab, ya. Ya, kemudian baru setelah Allah menyadarkan fi'il kepada fa'ilnya adalah Allah sendiri, baru kemudian dengan ta'adda dengan huruf ba, khalaqtu biyadaya, yaitu aku yang menciptakan Adam dengan kedua tanganku, ya. Kalau aidina, bahwasanya perbuatan disandarkan kepada tangan langsung, tangan yang merupakan fa'il, maka ini mungkin bisa ditakwil. Kalau ini mungkin ditakwil, ya. Mungkin ditakwil, ya. Ya, menjadi makna yang lain. Tapi uslub ini tidak mungkin untuk ditakwil. Ini diantara penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian terlalu banyak dalil yang menunjukkan sifat kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Selain itu ternyata Allah sebutkan sifat tangan tersebut, yang ini mencegah untuk ditakwil. Kenapa tangan tersebut Allah sifati dengan yaqbid, Allah menggenggam, yabsut, Allah membentangkan. Kemudian disebut juga Allah ya'khudz, mengambil dengan tangan tersebut. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya tangan tersebut memiliki jari-jari, ya. Yang ini semua tidak mungkin diterapkan kepada tangan yang artinya nikmat.
Ya, artinya dalam bahasa Arab tangan mungkin bisa diartikan nikmat, bisa diartikan qudrah, tetapi tidak mungkin dijelaskan dengan sifat-sifat yang mendalam tersebut ya. Sifat-sifat yang terkait dengan tangan tersebut seperti tadi khalaqtu bi yadayya, Allah yaqbid, Allah yabsut ya. Ya'khudh bi yadihi ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya tangan tersebut tangan yang hakiki, tangan yang hakiki. Ini di antara yang menunjukkan tangan Allah tangan yang hakiki. Kemudian yang berikutnya di antara hal yang menunjukkan tangan Allah adalah tangan yang hakiki, bahwasanya tidaklah seandainya kita mengikuti pendapat ahlul bid'ah bahwasanya tangan adalah majaz yang menunjukkan qudrah atau nikmat, maka tidaklah suatu zat disebutkan tangan untuk artinya adalah nikmat atau qudrah kecuali zat tersebut memang benar-benar punya tangan. Memang benar-benar punya tangan, lantas tangannya dijadikan majaz untuk maknanya qudrah atau nikmat. Seandainya zat tersebut tidak punya tangan, maka tidak mungkin kita menggunakan kata tangan untuk mewakili makna qudrah atau nikmat. Faham atau tidak? Tidak paham. Seperti mereka mengatakan, misalnya Anda bilang sama antum, telah datang belum nampak batang hidungnya, maksudnya belum nampak dirinya, paham? Saya tidak mengatakan batang hidung sebagai mewakili dirinya secara full, karena memang dia benar-benar punya batang apa? Hidung, paham? Saya tidak mengatakan kepada orang itu panjang tangannya, maksudnya dia mencuri. Panjang tangan artinya makna kiasan dari mencuri. Saya tidak mengucapkan panjang tangan sebagai perwakilan dari mencuri kecuali dia memang benar-benar punya tangan. Saya ini tidak punya tangan, saya tidak mungkin menggunakan kata tangan itu sebagai perwakilan mencuri. Paham? Paham ya? Oleh karenanya ketika kalau telah kita mengikuti pendapat ahlul bidah seperti Asy'ariyah dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya tangan maknanya adalah nikmat atau qudrah, justru itu menunjukkan Allah benar-benar punya tangan. Lantas tangan Allah digunakan untuk mewakili makna nikmat atau qudrah. Justru itu menunjukkan Allah punya tangan. Kalau Allah tidak punya tangan, maka tidak bisa dijadikan sebagai kata kiasan. Ala kulli hal, banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya tangan adalah sifat yang hakikiyah, dan sebagaimana perkataan tadi Al-Baghawi kita nukilkan ya. Dan juga kita nukilkan perkataan Tahir bin Asyur bahwasanya para salaf demikian, mereka tidak mentahkimil ara', mereka tidak menjadikan pikiran mereka, akal mereka untuk menghukumi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita terima dan kita yakin tangan Allah tidak seperti tangan manusia ya. Dan di antara dalil yang dijadikan oleh para ulama dalam ayat ini, seandainya aliyat maknanya adalah qudrah atau nikmat, maka iblis tentu bisa membantah, karena Allah menjadikan dalil bahwasanya iblis harus sujud kepada Adam karena Adam punya keistimewaan, yaitu Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah. Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ternyata tangan Allah maknanya nikmat, maka iblis akan berkata, apa bedanya Adam dengan aku ya Allah? Adam dan aku sama-sama kau ciptakan dengan nikmatmu. Kalau tangan artinya adalah qudrah, maka iblis akan bisa membantah, apa bedanya aku dengan Adam ya Allah? Sungguhnya Adam dan aku engkau ciptakan dengan qudrahmu ya. Tetapi ketika tangan artinya tangan, maka iblis tidak bisa membantah. Iblis tidak bisa membantah ya. Kalau Adam diciptakan dengan tangan, maksudnya adalah dengan qudrah, apa bedanya Adam dengan kita? Apa bedanya Adam dengan kita? Kita semua juga diciptakan dengan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Adam diciptakan dengan bukan dengan tangan tapi dengan qudrah, maka apa bedanya dengan makhluk-makhluk yang lainnya? Bedanya dengan malaikat, bedanya dengan jin, semuanya juga diciptakan dengan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jika tangan diartikan dengan qudrah, maka kenapa Allah mentasniyah, menggunakan kata tasniyah itu menunjukkan dua, angka dua ya. Dengan kedua tanganku. Seandainya tangan yang dimaksud adalah nikmat, maka cukup Allah mengatakan biyadi, atau aidina ya, bi aidina ya. Cukup tangan ya. Tapi ketika Allah menyebutkan dua, dan ini adalah nas dalam nusus, bahwasanya nas
tidak la yahtamil maknan akhar, tidak mengandung makna yang lain, maksudnya dua tersebut, maka maknanya adalah dua, dan tidak mungkin ditafsirkan dengan dua nikmatku atau dua kudrahku, karena nikmat Allah tidak terhingga dan kudrah Allah juga tanpa batas. Ini semua dalil yang menunjukkan bahwasanya tangan Allah adalah tangan yang hakiki. Kita mengikuti madhab as-salaf. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, astakbarta am kunta minal alin. Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kau sombong saat ini, kau sombong sehingga kau tidak mau sujud kepada Adam? Am kunta minal alin, atau kau memang dari sejak awal merasa engkau tinggi dan tidak pantas untuk sujud kepada Adam? Disebut kau sombong sekarang atau sejak awal memang kau sudah sombong? Kau baru sombong sekarang atau sejak awal kau sudah sombong? Ini disebut oleh para ulama dengan sabar wa taqsim. Cuma ada dua kemungkinan. Kau baru sombong sekarang atau kau sejak awal memang kau apa? Sombong. Ya. Artinya baru sekarang ketika kau lihat Adam pendatang baru kemudian aku muliakan, kau menjadi sombong tidak mesti pada dia, atau memang sejak awal memang kau orang yang sombong, kau adalah makhluk yang sombong sehingga ketika disuruh sujud memang kau tidak mau karena kesombonganmu sejak awal. Ya. Ya. Dan itu dalam Al-Quran disebutkan metode seperti sabar wa taqsim, yaitu menyebutkan semua ihtimalat, semua kemungkinan-kemungkinan. Ya, itu diantara metode Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Am khuliqu, apakah mereka diciptakan tanpa Tuhan? Ya. Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ada sesuatu terjadi, cuma dua kemungkinan. Bisa Allah yang menciptakan atau mereka menciptakan diri mereka apa? Sendiri. Dan sabar wa taqsim, ya. Dan dalam hadis juga banyak Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya innamad dunya li arba'ati anfar, dunia itu ada buat 4 orang, 1 bagian 2, 4 kemungkinan Rasulullah SAW sebutkan semuanya. Ini namanya metode sabar wa taqsim. Ini penting namanya. Dengan istiqra' maka kita tahu bahwasanya kemungkinan cuma ada sekian. Maka ini yang digunakan oleh para ulama ketika menyebutkan misalnya ahkam taklifiyah. Menurut penelitian hukum taklif cuma 5, yaitu wajib, apalagi mandub, mubah, makruh, dan apa? Haram. Ya, ini taib, itu metode sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya iblis, engkau tidak mau sujud. Kau sombong sekarang atau sejak awal memang kau sudah sombong? Iblis menjawab, dia menjelaskan, dia berhujjah. Dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Taib. Di sini iblis berdalil dengan kias, ya. Bahwasanya jika aku, jadi dalil iblis apa? Iblis adalah kias, ya. Kias apa? Kias bahwasanya asal hukumnya sama dengan fara'. Asal hukumnya sama dengan fara', cabang, ya. Asal iblis dari apa? Api. Ya kan? Ini iblis. Bisa dihapus. Ini iblis, ini Adam. Baik. Iblis asal dari apa? Api. Adam dari apa? Tanah. Mana yang lebih baik menurut iblis? Api atau tanah? Lebih baik api. Makanya faraknya, karena asalnya lebih baik, maka farak juga lebih baik. Maka ini iblis, Adam, dengan demikian maka iblis lebih afdal. Iblis lebih afdal. Saya analogi bahwasanya jika asalnya baik maka faraknya juga apa? Farak juga lebih baik. Tapi ini adalah pendalilan yang salah, dibantah oleh para ulama di antara Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam banyak sisi, ya, bantahan, ya.
Bantahan yang pertama bahwasanya tidak benar. Ini para ulama membantah ya. Anak-anak Adam membela moyangnya. Anak-anak Adam membela moyang. Kata mereka tidak benar asal iblis lebih baik dari asal Adam. Kenapa? Yang benar karena tanah lebih baik dari apa? Api. Dari beberapa sisi. Yang pertama, tanah itu berdiri sendiri. Iya enggak? Adapun api butuh yang lain. Dia tidak berdiri sendiri. Dia mengalir, berjalan di kayu, dia berjalan di batu bara misalnya, dia tidak berdiri apa? Sendiri. Kemudian tanah sifatnya tenang. Api sifatnya apa? Tidak tenang. Bergerak-gerak, ringan, kacau ya. Tenang, kacau dan lain-lain. Ini sisi pertama, bahwasanya mengatakan api lebih baik daripada tanah, maka itu tidak benar. Kemudian yang berikutnya juga disebutkan bahwasanya tanah lebih baik karena ditempati oleh hal-hal yang banyak, perkara-perkara yang baik. Hewan, manusia tinggal di mana? Di tanah. Adapun api kerjaannya merusak, membakar ya dan lain-lain ya. Jadi bagaimana wahai iblis kau mengatakan bahwasanya tanah lebih afdal daripada api lebih afdal daripada tanah? Paham? Ini bantahan yang pertama. Bantahan kedua, bahwasanya tidak benar kalau asal baik lantas faraknya juga baik, atau sebaliknya ya, atau tidak mesti bahwasanya asal baik maka kemudian farak pasti baik. Ini contohnya banyak, manusia ada yang baik kemudian anaknya ternyata buruk, atau bapaknya buruk ternyata anaknya apa? Baik ya. Atau tanah kemudian dari tanah kemudian muncul makhluk-makhluk yang ternyata mungkin lebih afdal daripada tanah ya. Jadi tidak mesti asalnya. Inilah yang sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang ta'assub dengan nasab, bahwasanya kalau kami baik, nenek moyang kami baik, berarti kami pasti baik. Tidak harus demikian. Betapa banyak orang nenek moyang yang baik terus anaknya bajingan, dan betapa banyak nenek moyangnya buruk ternyata anaknya baik. Maka tidak harus bahwasanya kalau asal baik kemudian farak cabangnya mesti baik, bisa jadi berubah ya. Faham? Taib. Yang bantahan berikutnya, jikapun tanah api lebih baik dari sisi asal, akan tetapi tanah tersebut telah dimuliakan. Benar, meskipun kita terima bahwasanya api lebih afdal secara zat daripada tanah, tapi tanah tersebut telah dimuliakan dengan berbagai macam kemuliaan. Adam alaihissalam dimuliakan dengan berbagai macam, meskipun dia asalnya apa? Tanah, tetapi dia plus dengan kemuliaan-kemuliaan yang lebih afdal daripada api. Paham? Ditinjau dari, karena namanya sesuatu yang afdal ditinjau dari berbagai macam sisi. Paham? Afdal suatu, kalau kita ambil kesimpulan A lebih afdal atau daripada B, kita menilai secara kesimpulan. Bisa jadi B lebih unggul daripada A dalam satu sisi, tapi ternyata A unggul daripada B dalam banyak apa? Sisi. Faham atau tidak? Taruhlah kita mengatakan bahwa iblis benar, engkau unggul daripada Adam dari sisi asal, tapi Adam lebih unggul daripada engkau dari banyak sisi. Di antaranya Allah meniupkan ruh secara langsung, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sempurnakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Di antaranya Allah muliakan, di antaranya Allah tiup ruh, kemudian nafakhtu fihi wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi ruhi min ruhi. Sawaitu Allah sempurnakan penciptaannya,
penciptaannya. Di antaranya Allah cipta dengan dua tangannya, dengan dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah ajarkan segala sesuatu Adam, segala sesuatu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sesuatu ya. Ini meskipun kita bilang Adam di sisi asal lebih rendah daripada iblis, namun dia dimuliakan dari banyak apa? Sisi yang lain. Sehingga secara global Adam lebih afdal. Faham? Ya. Terus kita katakan, mungkin yang terakhir, yang kelima, yang keempat ya. Kalaupun yang keempat, kalaupun secara total iblis lebih afdal dari Adam, namun ada perintah dari Sang Pencipta, dari Sang Pencipta mereka berdua. Kalaupun memang iblis lebih afdal daripada Adam, tapi sekarang yang perintah siapa? Allah, dan konsekuensi makhluk harus tunduk kepada Sang Pencipta. Selesai. Ente lebih afdal iblis, tapi saya perintahkan kau sujud kepada siapa? Adam. Maka tidak boleh kau protes. Sehingga analogi iblis melanggar dalil. Analogi iblis melanggar apa? Dalil. Kalau dalam apa namanya? Dalam istilah kisah namanya fasidul i'tibar. Fasidul i'tibar. Analoginya mungkin benar, tapi ketika berhadapan dengan dalil dia melanggar, maka disebut fasidul i'tibar, rusak analoginya karena bertentangan dengan apa? Nas. Setelah datang nas, Pencipta mengatakan engkau hendaknya sujud kepada Adam. Meskipun Adam lebih rendah daripada kamu, kau harus tunduk, dan konsekuensi makhluk adalah taat kepada Sang Pencipta. Faham? Jadi kalau antum ketemu iblis bisa didebat iblis. Ini diantara bantahan di para ulama bahwasanya iblis tidak benar. Taib, kemudian Allah menghukum iblis. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka keluarlah engkau dari surga ya. Fa innaka rajim ya. Pendapat ada yang mengatakan minha, ada yang mengatakan, ada tiga pendapat. Minha maksudnya keluarlah dari surga, menunjukkan iblis dulu di surga. Ini pendapat sebagian ulama dan dipilih oleh banyak ahli tafsir seperti Ibnu Jarir, Zamakhsyari, Al-Qurtubi, Al-Biqai, Ibnu Ashur. Qala fakhruj minha, yaitu keluarlah engkau iblis dari apa? Surga. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan minha itu dari langit. Fakhruj minha itu dari langit. Sungguhnya engkau terlaknat ya. Artinya Adam dikeluarkan dari langit dan dia iblis dikeluarkan dari langit dan dia turun ke bumi juga untuk menggoda siapa? Adam. Ada yang mengatakan seperti pendapat Sa'di, maksudnya langit tersebut adalah tempat langit khusus ya, tidak harus ke bumi, tapi dikeluarkan dari langit yang khusus, tempat para malaikat dan iblis di situ. Jadi fakhruj minha, keluarlah engkau dari lokasi yang mulia di langit. Tidak mesti apa? Surga. Tidak mesti surga. Pendapat yang ketiga, minha maksudnya min zumratil malaikah. Keluarlah engkau dari rombongan para malaikat. Karena iblis meskipun dia dari jin, karena minal jinni, dia dari jin golongannya, tapi dia mulia, sehingga saking mulianya dia gaulnya sama malaikat. Gaulnya dengan malaikat. Sehingga maksudnya keluarlah engkau dari golongan-golongan mulia, keluarlah dari golongan mereka. Ini tiga pendapat tentang
minha. Fa innaka rajim, sungguhnya engkau terlaknat. Rajim asal dari rajimul hijarah, tapi kemudian diartikan dengan rajim, diterlaknat, terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin." Perhatikan sini, Allah berfirman dalam surat Sad, "Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya atasmu laknatku. Atasmu laknatku. Hingga hari kiamat, hingga hari pembalasan, Baik. Di sini dalam surat Al-Hijr, wa inna 'alaika la'nata. Di sini laknatku ada ku. Dalam surat Al-Hijr Allah mengatakan wa inna 'alaika la'nah. 'Alaika dalam ayat yang lain 'alaika la'nata. Di sini laknati. Beda antara laknah, atasmu laknat. Apa bedanya antara keduanya, laknat dan laknatku? Ya. Kata para ulama, dalam surat Al-Hijr Allah mengatakan wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, atasmu laknat sampai hari kiamat, maksudnya laknat seluruhnya. Laknat malaikat, laknat manusia, ini umum. Mencakup seluruh laknat. Malaikat, manusia, laknat seluruh makhluk kepada engkau wahai iblis. Adapun laknati di sini khusus, yaitu bukan laknat sembarangan. Kalau di sini umum, laknat maksudnya atasmu laknat, maksudnya laknatku, laknat malaikat, laknat manusia untuk mewahai iblis. Adapun dalam surat Sad, laknati yaitu laknatku secara khusus, maksudnya ini laknat tidak sembarangan, laknat yang hebat. Kenapa? Karena laknat tersebut diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebiasaan Allah, jika ingin mengagungkan sesuatu, Allah menisbahkan kepada dirinya. Seperti naqatullah, ontanya Allah. Semua onta juga punya Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptakan juga siapa? Allah. Tapi dikatakan naqati, ontaku. Ya. Baitullah, baitun, rumah Allah, ya, menjadi mulia, ya. Rasulullah, utusan Allah, menjadi mulia. Sebenarnya juga laknati, atas laknatku, laknat yang spesifik, yang mengerikan akan menimpamu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ila yaumiddin, hingga hari pembalasan. Ini laknat. Berarti laknat ada dua laknat untuk iblis. Yang pertama, dari saat itu, saat dia tidak mau sujud sama Adam, hingga hari kiamat. Laknat yang kedua, dari hari kiamat, hari pembalasan, hingga selama-lamanya. Baik. Laknat ini tidak melazimkan azab. Tidak melazimkan azab. Kalau laknat ini spesifik, penuh dengan azab. Konsekuensinya yaitu azab. Azab yang pedih. Dua-duanya, laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah, sehingga hatinya selalu jahat, tidak letih-letih untuk menggoda manusia. Allah menjadikan iblis demikian, terkena laknat, terkena apa? Laknat, sehingga jauh dari kebaikan. Jauh dari orang, kalau sudah dilaknat, jauhkan dari kebaikan, jauhkan dari rahmat Allah. Iblis seperti itu. Jadi dia sejak tidak mesti sampai Adam sampai hari kiamat selalu sibuk dengan keburukan. Kenapa? Dia telah dilaknat, sehingga jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada azab ketika itu. Ketika setelah hari kiamat, laknat berkesinambungan karena dia syaitanir rajim. Sifat ar-rajim tidak terlepas dari iblis. Dan namun ketika setelah hari pembalasan baru diberikan azab kepadanya. Paham? Baik. Setelah itu
Allah berfirman, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Apa kata iblis? Ya Rabbku, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Hari kebangkitan maksudnya hari apa? Kiamat. Jadi iblis berdoa kepada Allah, memohon, wahai Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Allah kabulkan atau tidak? Kabulkan, tapi tidak sempurna pengkabulannya, ya. Allah mengatakan fa innaka minal munzirin, sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Taib. Al-munzirin jamak. Al-munzir adalah jamak. Sungguhnya engkau termasuk dari orang-orang yang ditangguhkan. Apakah ada yang ditangguhkan selain iblis? Ngerti pertanyaan saya? Allah mengatakan engkau termasuk dari orang-orang yang ditangguhkan sampai hari kiamat. Apakah ada selain iblis yang ditangguhkan? Ada tidak? Ada tidak ada? Tidak ada. Yang semua jin mati, yang hidupnya ditangguhkan sampai hari kiamat cuma siapa? Iblis. Jadi dia bilang ada jin ngaku saya sudah hidup 2000 tahun. Kita bilang enggak ada dalilnya. Dalilnya yang dibuat umur panjang cuma nenek moyangmu siapa? Iblis. Adapun jin-jin yang lain mati seperti biasanya. Hidup mati sebagaimana manusia, makhluk yang lain. Ya, mereka juga diberi tugas untuk beribadah, mereka juga ada yang saleh, ada yang maksiat, kunna tara'iqa qidada, tetapi mereka tidak ditangguhkan cuma siapa? Iblis, ya. Tapi kenapa Allah mengatakan innaka minal munzirin, kau termasuk dari yang ditangguhkan? Kata para ulama, maksudnya engkau ditangguhkan sebagaimana nanti ada orang-orang yang hidup bukan ditangguhkan sejak sekarang, tapi nanti ada yang memang ditangguhkan, dia baru mati ketika hari kiamat, ya. Bukan yang mati ketika hari kiamat iblis saja atau ada yang lain? Ketika hari kiamat yang akan mati iblis atau ada yang lain? Ada yang lain, ya. Orang-orang syirarul khalq, orang-orang yang buruk yang mendapati hari kiamat, orang-orang yang buruk. Mereka juga akan mati ketika itu, mereka ditangguhkan kehidupan mereka sebentar. Kemudian mereka mati bersama iblis ketika an-nafkhatul ula, ketika ditiupkan sangkakala yang pertama. Tapi perhatikan sini, Allah tidak mengabulkan permintaan iblis secara total, tapi dikabulkan sebagian. Kata Allah, ila yaumil waqtil ma'lum. Kau tidak akan ditangguhkan sampai hari kebangkitan, tidak. Kenapa? Kalau iblis ditangguhkan sampai hari kebangkitan, maka ketika ditiup sangkakala pertama dia hidup, dia tidak mati. Paham? Karena terus hidup sampai hari kebangkitan. Kapan terjadi hari kebangkitan? Nafkhatul ula, kematian, nafkhatus tsaniyah, yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua baru manusia dibangkitkan. Berarti melazimkan kalau permintaan iblis dikabulkan, ketika ditiupkan sangkakala pertama, iblis tidak mati, ya atau tidak? Karena dia minta ditangguhkan sampai hari apa? Kebangkitan. Tapi Allah tidak kabulkan. Allah bilang enggak perlu. Kau cuma sampai hari apa? Kiamat. Sampai hari kiamat. Kenapa? Tugasmu untuk menggoda cuma sampai apa? Hari kiamat. Sudah selesai. Habis hari kiamat menggoda siapa lagi? Sudah enggak ada yang digoda. Sehingga Allah tidak mengabulkan permintaannya. Allah mengabulkan sebagian dan Allah tidak mengabulkan apa? Sebagian. Benar usiamu ditunda, namun bukan sampai hari kebangkitan, sampai hari yang ditentukan, yaitu nafkhatul ula, ketika ditiupkan sangkakala yang pertama. Sebagian ulama, ya, menyebutkan ayat ini, kata mereka hendaknya seorang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia terjerumus dalam kemaksiatan, untuk berdoa kepada Allah. Iblis saja doanya dikabulkan. Iblis saja doanya dikabulkan, ya. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan tentang orang yang makan riba, makan haram, pakaian wasuhu haram, pakaiannya haram, wa mashrabu haram, minumnya apa haram, apalagi wa matamu haram, makannya dari hasil haram, minum dari hasil haram, pakaian dari haram, wa ghudhiya bil harami, kemudian dia kenyang dari haram juga. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa dikabulkan doanya? Nabi tidak mengatakan tidak mungkin dikabulkan, tapi Nabi mengatakan sulit dikabulkan, tapi mungkin dikabulkan jika Allah menghendaki. Makanya Nabi SAW menggunakan lafal fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa dikabulkan? Di komentar oleh sebagian ulama, kalau tidak salah Ibnu Daqiq atau yang lainnya mengatakan memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin dikabulkan. Intinya iblis penjahat besar, doanya dikabulkan enggak? Dikabulkan. Sebagian tidak dikabulkan apa? Sebagian. Orang musyrikin, wa idza raqibu fil fulki da Allah mukhlishina lahuddin, kaum musyrikin ketika dalam kondisi genting
yang mereka melakukan segala keburukan ketika mereka berdoa dengan tulus mungkin dikabulkan. Apalagi orang beriman. Artinya jangan sampai seorang kemudian terjebak dalam dosa kemudian tidak berdoa kepada Allah. Itu yang setan senang. Dia sudah terjumus dalam maksiat dan dia tidak mau lagi bergantung kepada Allah sama sekali. Apapun kondisi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita berdoa kepada Allah ketika terjumus dalam maksiat, ya Allah lepaskanlah aku dari jeratan maksiat tersebut. Baik, sampai sini saja ya. Sudah berapa menit? 1 jam kurang kan? Kalau sampai sini saja, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang terakhir nanti pada pertemuan berikutnya. Tinggal 1 pertemuan lagi surat Sad, maka selesailah silsilah kajian kita dari surat Sad. Tapi demikian saja, wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Silakan.